Oke, salam dari BMC Tech Semarang. Kita kali ini akan menjawab pertanyaan dari salah satu komentar yang ada di YouTube ngomeni video saya yang ini. Dan dari ini namanya Mas Tommy Ginting dari Tanah Karo ya, dari Medan ya. Salam ya Bang ya. Dari Mas Tommy sendiri mengatakan motornya itu kalau diselah sama seperti dengan video saya yang ini ya, di atas nih. Oke. Terus ada suara derik di deksel. Saya baru denger loh deksel ini. Kalau kita taunya ya buring kayak head kop lah gitu kan. Ini baru saya denger nih namanya deksel. Nah, untuk menjawab pertanyaan Mas Tommy Ginting yang udah di videonya diupload di YouTube-nya beliaunya, mari kita ulas sebentar untuk pertanyaannya Mas Tommy Ginting. Bro, GP2 terbalik bang. Karburi Excel, dia kalau di tengkol diselah membal bang. Emangnya membal dia. Nah, membal dia bang. Ini ubor rampenya baru disiapkan sama Pak Mekanik yang sudah lama terdiam karena meriang. Oke Ali, tadi Mas Tommy Ginting tanya kaitannya motornya dia itu kalau diselah balik lah kayak JL Pro gitu kan. Apa ngantek jenenge mantul-mantul gitu, terus di deksel, di head atau mungkin di buring ada suara ngerik itu. Dan sebelumnya Mas Tommy udah ngasih spek lah. Ya pokoknya jenengan wis ngerti. Terus jawabannya kepiye? Oke, jawab yang pertama dulu yang itu ya, selahannya memang dilihat dari YouTube memang susah. Ada beberapa kemungkinan karena CDI pakai Fukuyama, kita nggak tahu Fukuyamanya Air King atau RC. Kalau Air King kabelnya kalau nggak salah 5. Kalau ketemu kabelnya 5 berarti itu punya Air King. Tapi kalau kabelnya cuma 3 itu punya RC. Kalau 4 itu punya RX. Oh, ya. Oke. Terus kabel. Nah, otomatis kalau misalkan memang itu Fukuyamanya ya nyebut merek nggak apa-apa. Air King. Kalau sudah diganti baru, coba dicek lagi pulser. Karena kan sudah ganti spool ya. Sudah ganti spool. Nah, pulsernya juga ikut dicek. Begitu. Oke. Cuman aku lali tahanan nih sekarang meriang kuwi. Hambatannya piro? Lupa aku. Pernah kita sebutkan tuh hambatannya. Ya kalau di video itu kayaknya yang dulu pernah kita upload yang di komen Mas Tommy ini kayaknya kita pernah bahas ngulas juga. Mungkin biar ya lebih mantap. Kalau Mas Tommy pengen tahu tahanannya ya bisa dilihat di video yang jenengan komen itu. Oke. Nah, coba itu dicek. Terus karena begitu di starter awal dia memang susah, memang kayak agak timing pengapiannya kayak kayak mundur kayak maju. Ya nggak tahu ya cuman ini analisa aja. Tapi nanti coba dicek pulsere, sama dicek koil. Oke. Terus kalau busi ya nggak usah, ya dicek juga gak apa-apa. Malah bingung aku. Ya, intinya itu ya. Kalau misalkan di RC, kalau misalkan Fukuyama itu punya RC, berarti dia bacaannya terlalu maju. Bacaannya terlalu maju jadi mendal. Tapi mendal pun mundur balik overslash. Itu biasanya di starter lagi gampang nyalanya. Gampang ya? Gampang. Enggak susah kayak
kayak ngayun kayak tadi ya. Oh. Ngayun dan putus-putus gitu ya. Iya, Coba dicek anunya ya Mas ya, kabel-kabelnya juga ya. Oh, Nah. Oke. Untuk yang membal itu tadi kemungkinannya itu. Itu. Dari semua komen yang udah dijawab dari Mas Tommy ya. Untuk semua part yang udah diganti. Oh iya, magnetnya pakai magnet apa ya? Nah, itu magnetnya kita belum sempet tanya. Nanti magnetnya dilihat lagi ya, mau Ereking ya. Jangan sampai keliru dengan punya RX100. Itu pasti membal. Beda Pak ya bacanya Pak? Atau gimana? Ya, jadi posisi lempeng magnetnya itu berbeda. Oh iya. Lebih maju lagi punya RX100. Oh gitu. Oke lah, biar nanti dicek sama Mas Tommy. Ini kaitannya Derik yang tadi udah kita lihat bersama-sama di YouTube-nya Mas ini. Tommy. Kalau didengar dari suaranya ini analisa saya ya. Iya, tapi nanti coba dicek. Itu memang sebaiknya di benerin dari bawah. Itu dari bearing keras, laker bandul itu toh. Ya. Itu alangkah baiknya diganti karena suaranya udah lumayan ya. Udah ketara itu. Sudah ketara suaranya. Okay. Sudah ketahuan ada suara laker keras. Terus konrod juga diperhatikan. Konrod biasanya kalau dibuka itu yang sering aus itu di big end sama itu bearingnya apa latches. Oh gitu. Ya. Oke. Coba dilihat lagi, kalau bisa dibongkar sekalian toh. Kita ulang Pak ya. Kita ulang, ganti konrod, pakai merek yang nggak usah selipun, nggak masalah sebenarnya. Tapi itu nanti lebih signifikan hasilnya. Okay. Ada suara kasarnya, paling kasar dari boring aja. Okay. Dari liner, bukan dari, kalau itu tadi suaranya kencang banget dalamnya juga. Iya. Okay. Terus faktor timing pengapian tidak tepat pun bisa bikin itu kasar. Oh gitu. Iya. Kalau dari Mas Tommy kayak sempat aku komen katanya ya untuk pengapian nggak digeser juga sih kayak. Ya, karena bacaan timing pengapiannya tadi itu nggak stabil. Coba itu dibenerin dulu. Tapi langkah baiknya kalau emang nggak pengen repot, ya dibuka dulu, buka lagi boringnya. Oke. Iya. Jadi boring, ring piston dilepas ya, baru oversize ya? Baru oversize 50 kayaknya. Nanti ring pistonnya dilepas. Oke. Terus masukkan ke sini. Saya tak tutup aja. ini bukan endorse ya. Ini memang pesanan orang. Jadi ada tulisannya ini, jadi kita bukan endorse juga. Coba kelihatan ring gapnya enggak ini? Kelihatan, oke, ring gap itu. Dijal Pak. Gilo. Ya, iya. Kalau dari sini kelihatan enggak Pak? Nah, itu ring gapnya kelihatan enggak Pak? Kelihatan banget. Nah, itu ring gap itu ya? Iya, ini nih. Nah, oke. Nah, itu toleransinya kalau yang standar. Kalau alteran biasanya kalau Ereking dia main di 0,1. Oke. Terus toleransinya ini jaraknya 0,1. Dia nggak berdiri, asalkan kolter ini rata. Kali nggak mesti juga, kadang ada yang bikin kolterannya di sini longgar, di bawah ke tengah longgar, tengah ke atas agak sesak. Oh gitu. Ada yang gitu juga. Oh, ada. Itu memang dari sananya apa ada kesalahan dari mesinnya biasanya kayak gitu? Enggak tahu, mungkin didesain kayak gitu biar menghindari
nge-gym. Oh, macet. ya, masuk. Tapi biasanya saya lebih suka ininya yang rata. Jadi dari bawah sampai atas itu rata semua. Minimal mendekati rata, enggak yang ini longgar, yang bawah ke tengah longgar, tengah ke atas agak sempit. Ada lagi yang sesak, yang sempit tengahnya, bawah longgar, atasnya agak longgar. Ada juga. Ada juga yang bawahnya ini agak sempit, atasnya yang agak dilonggarin. Oh gitu. Nah, kalau terlalu longgar pun itu pasti berderi. Oh, oke. Iya. Kemarin sih punya Mas Teguh ya, itu berderi kencang banget. Begitu tak lepas konrod, ganti konrod, terus ganti bearing keras. Kan habis turun juga itu katanya. Bukan ganti konrod, sorry. Dia di punya Mas Teguh itu konrod baru. Ya. Konrod baru, bearing keras baru, tapi akhirnya tak ganti lagi bearing kerasnya. Konrodnya enggak, tak lepas masih bagus. Konrodnya tak pasang lagi, tak senter ulang, bearing tak ganti. Yang tadinya suaranya wah kasar, hampir mirip punya Mas apa? Tommy Punya Mas Tommy ini toh, punya ya. Mas Tommy ini. Begitu tak ganti sama tak benerin itunya. Sekarang yang kedengar cuman derian buringi. Oh, derian buringi aja. Karena ini kolterannya itu yang bawah ini longgar, yang atas agak sempit. Jadinya pasti bunyi. Iya. Gitu. Oke lah. Oke, mungkin gitu aja. Atau gimana lagi, ada tambahan lagi? Oh iya. Usia dari konrod itu sendiri udah berapa lama? Oh iya. Iya, betul. Usia pakai, karena keausan dari usia pakai itu pasti akan berbunyi. Ya. Apalagi bearing keras. Bearing itu berpengaruh juga. Begitu dilepas, dipasang lagi itu pasti berbunyi. Oke. Oh ya, by the way, ini Mas Tommy ini kan dia pakai boring YP1 yang kebalik, ya KW juga, bisa kita bilang KW, tapi rasanya masih belum enak. Dia nggak diporting, nggak diapa-apain sih. Untuk saran ke depan mungkin buat Mas Tommy, kaitannya dia pakai boring KW dan rasakan motornya nggak enak. Pakai apa harus diporting lagi atau gimana? Portnya samakan dengan port punya I. Oh gitu. Transfer port, secondary, main transfer, secondary, terus bus port. Oke. Terus itu ya, yang penting itu. Kalau ini sih nggak masalah. Biasanya udah sesuai dengan buring-buring YP. Cuman yang nggak sama itu biasanya di bus port, transfer, main sama secondary-nya itu pasti berbeda tingginya. Oke. Jadi durasi transfernya pasti berbeda sama durasi bus portnya. Dia lebih rendah. Nah, itu yang bikin kadang motornya agak lemot. Kok nggak seperti standar walaupun buring baru gitu kan ya. Buring YP pun juga kalau di rombak transport portnya sedikit lebih enak. Oh gitu ya. Nggak usah naikkan Excel Sport, itu lebih stop and go-nya lebih enak. Oke. Oke, mungkin gitu aja, Lek. Ya. Terus itu sudah proses berapa tadi ya? Tadi saya berapa ya? 50 kalau nggak salah. 50 ya? Oh 50 ki. Iya sih. Masih kecil, masih cenderung kecil. Jadi kemungkinan ininya antara aluminium sama linernya. Ini kan ada sambungan kan? Iya. Nah, biasanya kalau yang di YP, kalau udah oversize besar di atas 75, itu pasti dia akan goyang. Ini ditekan, dalam ditekan, luar ditahan, ditekan.
ini ada rongga di sini. Rongganya biasanya terlalu banyak. Iya. Itu kalau pakai cairan, ada cairannya di sini pasti kelihatan. Keluar ya. Bergerak, goyang gitu, empes. Oke. Tapi kalau yang oversize 50 sih nggak begitu kelihatan ya, nggak begitu kerasa karena linernya masih tebal. Gitu. Oke. Nah, coba nanti di analisa ulang. Alangkah baiknya kalau dibongkar semuanya. Itu lebih enak lagi. Jadi deriknya nggak separah itu. Oke, gitu aja lah ya. Semoga bisa membantu Mas Tommy Ginting. Untuk pengaplikasiannya silakan ya datang ke bengkel terdekat aja yang biasa jenengan kunjungi. Oke ya, itu beberapa penjelasan dari mekanik BMC Tech kaitannya dengan kendala dari Mas Tommy Ginting. Jadi intinya itu kemungkinan bukan suara dari Dexel aja, cuma ada suara dari bawah juga. Jadi disarankan untuk ditata ulang, terus bearing-bearingnya itu diusahakan ganti yang baru. Itu terus tadi ada cek dan lain sebagainya. Monggo untuk Mas Ginting datang ke ini ya, ke bengkel yang biasa Mas Ginting datang, biasa Mas Ginting bengkelin, nanti hasilnya seperti apa ya, insya Allah ya sembuh lah itu ya. Oke, semoga bisa membantu. Terima kasih. Ciao.